Nggih, sebelumnya saya minta maaf, bukan berlagak sok pinter, sok tahu ataupun apalah. Dari kacamata kami sebagai jurnalis dan juga sebagai LPMK Lirboyo, artinya menyikapi kasus dunia pendidikan di Kediri ini bukan berarti saya adalah mengenal sangat dekat Bapak Adi Prayitno selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan maupun Bapak Anang Kurniawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sebelum kasus ini viral, sebelumnya kami atas nama LPMK Lirboyo itu telah membuat konsep, dan alhamdulillah presentasi kami ke Pak Adi Prayitno selaku Kepala Cabang Dinas maupun kepada Pak Anang Kurniawan selalu Kepala Dinas disambut dengan baik. Artinya LPMK Lirboyo itu ingin membersamai khususnya kepada warga di sekitar kami untuk menyukseskan program 12 tahun mengajar. Gambarannya adalah LPMK ini nanti akan hadir di lingkungan, akan melakukan pendataan, memonitor khususnya anak-anak kami warga Lirboyo itu agar giat sekolah, agar tidak putus sekolah. Terus langkah yang kedua yang kami lakukan dalam rangka yang kami sebut program ini adalah Satgas Pendidikan LPMK Lirboyo, itu adalah kami akan hadir untuk melakukan sebuah mediasi. Setiap ada permasalahan yang menyangkut dunia pendidikan, mulai dari tingkat terendah PAUD, SD, SMP, SMA maupun yang sederajat hingga ke perguruan tinggi. Selain itu juga kami juga akan melakukan edukasi kepada keluarga. Bagaimanapun LPMK itu harus selalu hadir gitu loh. Selama ini permasalahan yang terjadi yang kami ketahui di Kediri khususnya, LPMK itu tidak pernah selalu berada di garda yang terdepan atau tidak berada di antara mereka. Terus yang poin berikutnya adalah kami berusaha akan memfasilitasi khususnya kepada warga yang kurang beruntung, warga yang kurang mampu. Kasus-kasus yang sering kami temui, kebetulan saya adalah seorang jurnalis, adalah kenapa anak itu putus sekolah dan sebagainya. Itu karena salah satu faktornya adalah orang tua yang tidak mampu. Ada kasus ya mungkin sempat viral ya, iuran segala macem karena temennya pakai handphone baru, pakai laptop baru, sementara mereka tidak punya gitu loh. Nah, permasalahan-permasalahan inilah kami juga akan memberikan sebuah edukasi. Dan yang poin yang ketiga adalah kami akan berusaha, di mana hari ini pemerintah sebenarnya sudah berusaha hadir, memberikan fasilitas berupa beasiswa dan juga program-program bantuan pendidikan. Inilah yang akan kita kawal. Makanya kami ingin agar bagaimana anak tersebut, kalau dia memang punya kemampuan, dia punya semangat, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita rawat bersama. Ini tanggung jawab dari LPMK juga. Jadi kita akan berusaha untuk juga memberikan fasilitas untuk beasiswa, juga akan mengikut sertakan mereka, mengajukan mereka untuk mendapatkan bantuan-bantuan pendidikan. Ini yang akan kita lakukan melalui program Satgas Pendidikan LPMK Lirboyo. Terus yang tidak kalah penting adalah kami akan membuka semacam kayak rumah belajar buat anak-anak Lirboyo di sekitar kita. Kenapa ini perlu rumah belajar? Karena mendapatkan ilmu ataupun pengalaman itu tidak harus di dalam sekolahan. Kami akan berusaha menginisiasi, jadi akan berdirinya rumah belajar di luar kegiatan di dalam sekolahan. Kita ajak anak-anak mengenalkan lingkungan, mungkin kita bisa menghadirkan orang-orang yang selama ini sukses, orang yang punya keahlian, agar mereka bisa berbagi pengetahuan, agar mereka bisa bertanya langsung, bahwa meraih kesuksesan itu kan tidak mudah, butuh perjuangan. Bahkan ada istilah orang yang paling berjuang itu orang yang paling diam, tapi sebenarnya dia yang paling sukses. Kemudian kami juga berharap melakukan sebuah kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan cabang Dinas Pendidikan, dengan para ketua RT, ketua RW, semuanya
pemerintah kelurahan untuk melakukan sebuah kolaborasi, kita akan membuat sebuah literasi. Literasi ini penting gitu loh, mengenalkan warga, minimal mengenalkan ini dulu loh, katakanlah kalau di Lirboyo itu ada Muning, ada Siti Inggil, Lirboyo, ada Karangsono. Kita mengenalkan mereka, kita kenalkan bagaimana nenek-nenek moyang kita dulu seperti ini. Ini perlu. Ini nek bahasane awake dhewe nek wong Jawa itu biar menjadikan anak itu serawung. Jadi biar mereka itu tahu, bisa menghormati, tahu sopan santun, tahu adab, semuanya. Kegiatan ini tentunya yang paling utama adalah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah. Di mana yang kita ketahui, setiap usulan apapun melalui Musrenbang, baik yang digagas mulai dari tingkat RT, RW, hingga di tingkat kota, LPMK ada di dalam itu. Makanya kami melihat bahwa LPMK selama ini kan tidak pernah hadir untuk itu. Kami berharap kalau kemudian kami tidak mampu melakukannya di tahun ini, kami akan usulkan hal itu melalui program Musrenbang. Ya semoga seiring kalau di kota Kediri ini ada program mapan, di mana salah satu program unggulan Mbak Wali, Mbak Vinanda itu adalah soal pendidikan. Kami akan berusaha untuk mengawal untuk itu. Dan yang terakhir, yang catatan bagi kami terkait Satgas Pendidikan, di mana nanti LPMK Lirboyo agar bisa jalan itu adalah mapannya ekonomi, terus kemudian muncul jiwa-jiwa sosial, dan yang paling penting adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dan satu hal, menghindari kasus-kasus bullying. Kenapa itu? Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang psikologinya anak itu biar bisa aman, bisa nyaman di dalam sekolahan maupun di luar sekolahan. Terus kembali lagi terkait semangat kasus viralnya di SMK Negeri 1 Kediri. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, di mana dari sisi orang tua maupun wali murid. Yang pertama adalah perlunya membangun sebuah komunikasi yang positif. Jadi menjalin komunikasi terbuka dan konstruktif antara pihak sekolahan dengan komite. Kebetulan saya juga komite di SMP Negeri 1 Kota Kediri. Bagaimana aspirasi-aspirasi mereka itu bisa tertampung dan terkomunikasikannya dengan baik. Kemudian juga menggunakan saluran ataupun wadah yang resmi. Makanya seperti yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kota Kediri, kami membuat grup itu menjadikan wadah untuk itu. Terus yang paling penting juga bahwa kehadiran orang tua maupun wali murid itu harus mendukung proses pendidikan, harus selalu berpikir positif. Kemudian catatan saya yang kedua adalah kepada guru maupun tenaga pendidik, mari semuanya kita perkuat etika profesional. Mari kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika. Kita jangan ngomong etika tapi sementara guru ataupun tenaga pendidik itu tidak mampu memberikan contoh. Kita juga akan ini sebentar. Ya, mohon maaf kami lanjutkan. Tadi poin kedua terkait guru maupun tenaga pendidikan. Berdasarkan catatan kami bahwa kehadiran guru itu juga harus mampu menunjukkan etika yang profesional. Bagaimana juga bukan hanya ngomong, tapi juga harus mampu menunjukkan bagaimana cara seorang guru itu mempunyai etika yang profesional. Terus kemudian ini adalah pihak sekolah itu juga harus terbuka atas kritik, apapun kritiknya itu harus ditampung. Dan yang terkait guru maupun tenaga pendidik itu adalah harus selalu aktif untuk selalu diupdate, untuk melakukan uji kompetensi. Kenapa uji kompetensi ini perlu? Ya karena akhirnya juga mampu mengasah kemampuan guru tersebut. Jadi mengetahui permasalahan
yang harus dihadapi. Selama ini saya melihat banyak guru-guru yang masih mengajarnya itu pakai pola-pola yang lama. Terutama yang ngapunten dengan tidak mengurangi rasa hormat adalah guru-guru yang udah usianya sepuh gitu loh. Beda dengan yang guru-guru yang usianya muda, apalagi ya mohon maaf, yang merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri favorit. Terus yang poin yang ketiga adalah catatan dari kami ini adalah kehadiran rekan-rekan kita, baik dari media maupun LSM. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di Pemuda Pancasila Kota Kediri. Artinya kalau bicara tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab moral untuk itu. Ya saya berharap, ayolah teman-teman semuanya, gitulah. Anak-anak hari ini itu adalah pemimpin di masa depan. Mari kita bersikap objektif, mari menyajikan informasi yang berimbang, berdasarkan fakta, dan menghindarilah kita membuat karya jurnalistik itu yang berujung adalah menyesatkan atau membuat gaduh. Gitu loh. Terus kepada teman-teman saya semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, mari kita menjalin kemitraan yang baik dengan sekolahan. Karena hari ini saya merasakan saya adalah seorang komite, saya punya anak, di sisi saya adalah seorang jurnalis. Saya perlu gitu loh. Di satu sisi saya butuh informasi, mungkin ada istilah adalah bad news is good news, tapi di sisi yang lain anak-anak saya punya teman yang butuh nyaman gitu loh. Saya tidak bisa membayangkan ketika anak saya yang awalnya nyaman di dalam sekolahan, ketika saya berulah kemudian melakukan sebuah kesalahan dan nama saya disebut-sebut di media sosial atau dimanapun, tentunya ini kan berimbas dong kepada anak saya. Begitu juga sebaliknya, ketika anak saya melakukan sesuatu, tentu juga akan membawa namanya orang tua gitu. Itu yang harus patut disadari. Terus yang paling utama juga yang perlu saya tegaskan adalah selain dari karya jurnalistik, ya marilah kita menghindari hal-hal yang bersifatnya provokasi gitu loh. Kadang saya juga prihatin gitu loh. Artinya kan semua masalah itu kan bisa dibicarakan. Juga ada istilah kita ini kan di tanah Jawa. Di tanah Jawa itu kan ada istilahnya kan hukum karma gitu loh. Apa yang kita lakukan ya buahnya ya harus kita harus bisa nikmati itu gitu loh. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, insya Allah orang lain ataupun Gusti Allah akan membalas dengan caranya gitu loh. Terus kepada Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum, ini saya punya 3 catatan. Ya monggo kepada Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan, juga teman-teman saya aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan, untuk melakukan pembinaan lah. Pembinaan itu ya juga kepada para kepala sekolahnya, kepada gurunya, kepada para tenaga pendidik agar memahami bahwa media maupun LSM itu adalah mitra dalam memajukan pendidikan. Artinya ya jangan terus semua dianggap sama gitu loh. Anggap saja ada satu media oknum, sebut saja si A melakukan ini, terus kemudian kebiah kita juga kena imbasnya gitu loh. Itu yang hari ini kita rasakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan warga kami semuanya, teman-teman semuanya tanya kepada saya. Ya, kita akhirnya kan sibuk memberikan penjelasan untuk itu. Ya makanya monggo lah, ini semuanya kan kita ambil hikmahnya lah. Tidak usah, kalau bisa tidak usah diperpanjang-panjang. Dan kepada teman-teman kami dari kepolisian, kejaksaan, lah kalau memang ada hal-hal yang sifatnya itu mengganggu, intimidasi atau apapun, ya harus dilakukan tindakan tegas lah. Artinya jangan terus hanya kasus-kasus anak bawah umur atau kasus apapun lah. Tapi memang kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak diperkenankan masuk dalam dunia pendidikan, ya polisi harus hadir, kejaksaan juga harus hadir untuk itu. Terus yang paling penting adalah monggo melalui Dinas Pendidikan, melalui cabang Dinas Pendidikan, monggo konflik yang terjadi di Kediri yang sempat viral ini di salah satu SMK negeri di Kediri ini agar segera diselesaikan dengan damai.
agar tidak berkelanjutan. Ya, kasus ini cukup ada sisi kita bangga dengan anak-anak, menunjukkan jiwa patriotismenya, tapi di sisi yang lain saya sebagai jurnalis ya saya merasa turut prihatin gitu loh, turut prihatin. Ya saya berharap kedepannya lah, monggo dibangunlah komunikasi kerjasama yang baik. Ya kita tahu lah. Nih istilahnya nih wong Jawa kuwi nek maem kuwi nek wis wareg ya sampun gak usah imbuh gitulah. Nek maem wis wareg ora usah imbuh wis cukup mulai. Terus kemudian jangan sampai terus kasus-kasus seperti ini sampai dibawa ke ranah hukum. Saya jadi ingat periode yang kemarin ada dugaan permainan PPDB terus kemudian hingga dilaporkan ke institusi kepolisian. Ujungnya itu tuh pihak sekolahan akhirnya yang harus menanggung itu, diperiksa segala macam. Bahkan kabarnya ada sejumlah kepala sekolah yang harus memberikan sejumlah uang untuk menutup mulut sejumlah oknum agar kasus tidak diperpanjang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yo hari ini ya ginilah, ojo terus maling teriak maling gitu loh, ojo maling teriak maling. Saya kasihan juga sebenarnya, dan saya yakin lah buat para kepala sekolah, para kepala bapak kepala dinas pendidikan, bapak kepala cabang dinas pendidikan sebenarnya sudah memiliki rasa empati, rasa sabar yang luar biasa. Dan saya tahu bagaimana tanggung jawab mereka, waktunya yang tersita, Sabtu Minggu pun juga harus bekerja gitu loh. Artinya tidak mudah gitu loh. Dan saya melihat Pak Adi Prayitno maupun Pak Anang Kurniawan itu adalah sosok-sosok yang luar biasa, mampu memayungi sekolahan-sekolahan gitu loh. Ya sebaiknya mari kita dukung lah apapun itu, jangan ada provokasi, sudah selesai sampai di sini. Oke, mungkin saya hanya buat catatan seperti itu. Saya berharap ini mampu menjadikan sebuah pencerahan, menjadikan Kediri lebih baik ya, agar tidak ada masalah lagi seperti hal-hal seperti ini terulang gitu loh. Sudah dihentikan sajalah, tidak usah mencari pembenaran, tapi ini dijadikan kalau ini diperpanjang sama-sama nggak enaknya nanti, dan saya segala macam akan mendapatkan imbas dari itu. Makanya di kesempatan ini yang mau saya sampaikan adalah saya selaku Ketua LPMK Lirboyo ini akan berusaha, dan sehari ini saya punya semangat akan mendirikan Satgas Pendidikan LPMK Lirboyo. Mohon doa restunya semuanya. Semoga ini menjadi amal kebaikan kulo panjenengan sedanten. Matur suwun. Salam tangguh.